Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan pengantaran Putramu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini. Semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus, dan yang mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Tutup. Mana tuh lilin? Siapa dah pegang? Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi.
cahaya Kristus. Syukur kepada Allah. Cahaya Kristus. Syukur kepada Allah. Cahaya Kristus. Syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah
membuat seluruh dunia terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati mada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba
Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang-orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang segala masa. Umat yang terkasih, kita akan memasuki liturgi yang kedua, liturgi Sabda. Lilin di tangan kita bisa dipadamkan, akan dinyalakan kembali dalam bagian liturgi baptis. Lampu gereja akan dinyalakan dan kita mendengarkan sejarah keselamatan melalui bacaan-bacaan kitab suci.
Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan
bersiul-siul dari antara dedaunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umatmu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Silahkan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Firman Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi benar, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedangkan ia sendiri membawa api dan pisau di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Kemudian Ishak, anaknya itu, diikat dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tangkutnya tersangkut pada belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban pengganti anaknya.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau menaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dari pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab Padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentera. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa umat beriman, Engkau melipat gandakan anak-anak perjanjian-Mu di seluruh penjuru dunia dengan mencurahkan rahmat yang menjadikan manusia anak-anak Allah. Apa yang Engkau janjikan kepada Abraham anak-Mu untuk menjadi bapa bagi segala bangsa, kini terlaksana berkat misteri Paskah. Buatlah umat-Mu pantas menikmati rahmat panggilan-Mu itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timurnya keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi, berbaliklah air ke tempat semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah
Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatanku. Dialah ku puji Dia, Dialah Bapakku, ku luhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut Tiberia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Samudera raya menutupi mereka, air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Engkau membawa umatmu dan mencangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau jadikan kediamanmu, di tempat kudus yang didirikan dengan tangan kananmu, ya Tuhan. Tuhan telah memerintah selama-lamanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung.
Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak. Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tak akan menggenangi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai engkau yang tertindas, yang dilanggar angin badai, dan yang tidak dihiburkan. Sungguh aku akan meletakkan alas dari batu hitam bagimu, dan dasar-dasar dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab itu engkau tidak usah takut. Engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati
Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya. Dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab banyak sesat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami Engkau perkenankan mengalami pelaksanaan janji yang pernah Engkau berikan kepada leluhur dalam iman. Semoga jumlah mereka yang Engkau angkat menjadi putra dan putrimu semakin bertambah, maka gerejamu akan menyadari bahwa harapan para kudus telah menghasilkan buah dan bahwa keselamatan sudah mulai terwujud. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Pembacaan dari Kitab Baru. Dengarkanlah, hai Israel, segala perintah kehidupan. Condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan. Apa sebabnya, hai Israel? Apa sebabnya engkau berada di negeri musuh dan menjadi tua di negeri asing? Apa sebabnya engkau menajiskan dirimu dengan orang mati dan terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati? Sebab engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau hidup dalam damai sejahtera. Pelajarilah di mana ada kearifan, di mana ada kekuatan, dan di mana ada pengertian. Maka kamu akan tahu tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Tetapi siapakah yang telah menemukannya? Siapakah yang telah masuk ke dalam perbendaharaannya? Hanya Yang Maha Tahulah yang mengetahuinya. Dengan pengertiannya, Ia telah menemukannya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya. Dan mengisinya dengan hewan yang berkaki 4. Ia mengirim cahaya, dan cahaya itu pun lalu pergi. Lalu memanggil cahaya itu kembali, dan dengan gemetar ia patuh. Sekalian bintang gemerlapan dan bersuka cita di tempat penjagaannya, dan bila dipanggil oleh Allah, semua menyahut, "Kami di sini." Mereka semua gemerlapan dengan sukacita untuk menghormati Penciptanya. Dia itulah Allah kita. Tiada satupun yang setara dengan Dia. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, lalu dianugerahkannya kepada Yakub hamba-Nya. Demikianlah kebijaksanaan tampil di bumi dan tinggal di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itulah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah, hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, dan dalam pancarannya berjalanlah menuju cahaya. Kemuliaanmu jangan kau serahkan kepada orang lain, dan kemujuranmu jangan kau berikan kepada bangsa asing. Berbahagialah kita, hai Israel, oleh karena kepada kita telah diwahyukan apa yang berkenan pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan mengundang bangsa-bangsa Engkau senantiasa melipat gandakan umat-Mu. Kami mohon semoga umat-Mu yang telah Engkau beri hidup baru dalam air baptis, tetap Engkau pelihara dan Engkau lindungi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya, mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh
di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Aku berjalan maju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Di tengah sorak-sorai dan nyanyian syukur, seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekuatan abadi dan cahaya kekal, dengan penuh kasih sayang pandanglah seluruh gerejamu, tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai dengan rencanamu sejak awal mula. Semoga seluruh dunia menyaksikan bagaimana Engkau menegakkan yang rebah, memperbarui yang usang, dan memulihkan semesta alam dalam Kristus, pangkal dan puncak seluruh ciptaan, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Umat yang terkasih, demikian kita menyelesaikan ketujuh bacaan dari Perjanjian Lama. Sebelum kita masuk dalam bacaan Perjanjian Baru, kita akan madahkan kemuliaan altar. Lilin altar akan dinyalakan dan iringan kemuliaan akan dibunyikan lonceng yang dibunyikan terakhir pada hari Kamis Putih.
gloria in excelsis Deo. Et in terra omnibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias sanctimus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus ex celestis Deus Pater omnipotent Domine Filii unicelite Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Dei Victoris Peccata Mundi Miserere nobis Victoris Peccata Mundi Tentationem nostra Solus artissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, et gloria Dei Patri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diperbarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya,
maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang telah lama turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Umat yang terkasih, kita berdiri, kita akan mengadakan Haleluya secara meriah yang selama masa Prapaskah tidak dimadahkan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ritus liturgi dikatakan hendaknya imam memberikan homili sangat singkat karena sepanjang itu ritus. Maka homili saya hanya ini. Hari ini hari ketiga dari Triduum. Hari Kamis kita penuh dengan simbol sakramental tentang apa kasih itu, apa artinya pengorbanan, apa artinya keselamatan. Kemarin kita mendengarkan perwujudannya, tiada kasih yang lebih besar daripada orang yang menyerahkan dirinya. Dan ini menjadi pergumulan kita semua, cium salib, menghormati salib dan sebagainya. Itu ada di segala tempat kita. Simbol ini, simbol keselamatan. Dan ini simbol berarti ada sesuatu yang saya percaya di situ. Simbol itu berarti ada sesuatu yang saya mungkin boleh dikatakan serahkan iman saya. Itulah iman Kristiani. Dan seluruh simbol itu yang kita rayakan malam hari ini, yakni iman saya. Dan perjalanan yang panjang kita dengarkan ritus liturgi itu sebenarnya mau mengatakan satu. Itulah
perjalanan komunitas umat beriman Kristiani. Gereja uskup sekarang ini dia ulang-ulang berjalan bersama. Siapa tuh berjalan bersama? Berjalan bersama itu berarti ada orang lain, bukan hanya saya. Berjalan bersama itu bukan hanya mulai start sekarang, tapi disebut berjalan bersama berarti ada sejarah masa lalu. Dan itu yang kita dengarkan dalam bacaan, 7 bacaan. Ada lihat tadi ada 3 orang yang begini. 3 orang langsung senyum, aduh katanya, so ndak lama stop. So ndak tahan kok duduk. Karena cuma duduk. Kalau lain dance biar 4 jam, orang ndak hayem. Ini memang sejam 8, baru 2 jam, baru setengah. Ndak gampang menduduk merenungkan perjalanan, tapi itulah ritus. Saya suka ritus malam Paskah karena ritus terlengkap. Ya, di sana perjalanan persekutuan iman saya. Bukan saya pribadi, tapi ada komunitas. Maka apa yang saya jaga bukan cuma keselamatan saya, tapi keselamatan komunitas masa lalu yang semoga ke depan masih boleh berlangsung. Itulah cahaya. Perjalanan kita disebut berjalan bersama. Dan berjalan bersama itu senantiasa dengan sulu, obor. Itulah cahaya. Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan dengan bagian ketiga liturgi malam hari ini. Ini belum Paskah, besok itu Paskah. Ini Vigili Paskah. Injil hanya sedikit menyebut satu kata, salam bagimu. Cuma itu. Belum ada warta Paskah, belum. Hanya perjumpaan, salam bagimu. Natal itu damai bagimu. Sekarang ini salam bagimu. Shalom berarti semoga damai. Dan damai inilah yang kita akan renungkan nanti. Tapi semoga dengan rasa damai ini kita boleh senantiasa membarui, memperjuangkan iman Kristiani. Bukan hanya iman pribadi, tapi iman persekutuan. Kita siapkan untuk liturgi yang ketiga, liturgi baptis. Kita berdiri, lilin di tangan kita akan dinyalakan. Kemudian kita akan diikuti liturgi baptis yang terdiri atas litani para kudus, kemudian pemberkatan air baptis, lalu pemberkatan air suci, air kudus, baru pembaharuan janji baptis, kemudian kita direciki dengan air, mengingatkan tentang baptis kita dengan iringan Fidi Aquam.
semua dulu. Belum. Semua setelah dinyalakan baru dinyanyikan litani orang kudus. Kita menunggu persekutuan umat yang sedang menyalakan lilin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, para malaikat Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yosef, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dan Antioquia, Santo Laurentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, Santo Gregorius, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominicus, Doa
Santo Franciscus Xaverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, Santa Teresa dari Kalkuta, Santo Carolus Borromeus, Santo Thomas Becket, Santa Ursula, Santa Elizabeth dari Hungaria, Santo Fidelis Sigma Klingen, Santo Ambrosius, Santo Valentinus, Santa Litwina, Santo Lorenzo Ruiz, Santo Padre Pio, Santa Helena, Santa Verena, Santo Antonius dari Padua, Santa Angela Merici, Santo Pascalis Bailon, para kudus Allah, Tuhan Maha Rahim, Bebaskanlah umatmu dari segala kejahatan, Bebaskanlah umatmu dari segala dosa, Bebaskanlah umatmu dari kematian kekal, Bebaskanlah umatmu berkat penjelmaanmu, berkat wafat dan kebangkitanmu, berkat kedatangan Roh Kudus, kami orang berdosa semoga bejana baptis ini kau sucikan dalam rahmat-Mu. Yesus Putra Allah yang hidup dengan
Kristus, kabulkanlah doa kami. Saudara-saudara kasih, kita ikuti pemberkatan air baptis. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar rahmat-Nya memenuhi air ini. Semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus, berkat pembaptisan, disatukan dalam keluarga Allah. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara, Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru. Sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering putra-putra Abraham Engkau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darahnya dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gerejamu, dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggalmu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu, dan dengan sakramen baptis disucikan oleh kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaraan putramu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persekutuan, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Selama 40 hari kita telah menjalani masa puasa dan tahun. Kita membaharui janji baptis kita sekarang ini. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, mohon dijawab dengan ya saya menolak. Apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Ya, saya sanggup. Sekarang nyatakanlah saudara dengan ya saya percaya. Percayakah saudara-saudara Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang kita akan diraciki dengan air berkat. Diiringi dengan nyanyian Fidi Aku. Santo, sicut erat
principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Fidi aquam et credi entem de templo alla terre dextro. Alleluia. Et omnes aquas perveni aqua ista salvi facisum et diem alleluia, alleluia. Marilah kita sekarang bersatu dalam doa umat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih mengajari kita menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kita semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kita. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi tanah air kita, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar dengan kebangkitan putra-Mu, mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun masyarakat adil dan makmur merata. Marilah kita mohon, bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, semoga Allah Bapa yang Maha Pemurah menyertai mereka, sehingga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai oleh pembaptisan, semoga Allah Bapa memperkenankan mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga.
saja yang dalam perayaan Paskah bersama ini berkumpul di sini sebagai saudara satu sama lain. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menguatkan kita agar iman akan Kristus yang bangkit meneguhkan kita dalam menunaikan tugas kita masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga bersama wilayah rohani, Persekutuan Umat Wilayah Rohani Santa Helena yang menjadi penyelenggara misa ini. Semoga syukur yang dipanjatkan menjadi berkat bagi mereka, secara khusus menjadi saksi tentang kebangkitan dan menjadi saksi pembawa damai pada orang-orang di sekitar mereka dalam aktivitas mereka setiap hari. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu memasuki Paskah Raya abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lilin umat dipadamkan. Puji syukur nomor 521. Gembira dan bernyanyilah menyambut Paskah yang cerah, telah selamat dunia. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus namanya. Telah bangkit Yesus penebus yang disalibkan bagimu. Agungkan namanya terus. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus lamanya. Gapura maut hancurlah dan bebaslah tawanannya dari kematian kekal. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji
Puji syukur nomor 380. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karyamu, perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah, memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh Dan kami adakan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, dan yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu, Paus kami Leo, dan uskup kami Benediktus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Engkau
Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan metera iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater liberanos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius panem indiebus nostri, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling berikan salam damai. Damai Kristus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya.
berenang, haleluya. Di dalam suka dan senang, haleluya. Lupakan hati yang pedih, haleluya. Hentikan tangis yang sedih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur 527. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib, cahaya benderang, bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang. Madamkan kemenangan, hai seluruh dunia. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Semua musuh Tuhan tersumber tak henti, merasa mengalahkan yang wafat di salib. Ketika Yesus bangkit dengan kuasanya, betapa musuh takut ngeri melihatnya. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Sang iblis membelenggu penghuni dunia, merebut menderita, berikan menekan. Ketika Yesus sayang, menebus musnahlah, dan wajar kebebasan, mengejar mereka. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Puji syukur nomor 520. Domino
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silahkan duduk. Disampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi, juga mereka yang sudah bertugas sejak hari kemarin. Karena tidak ada pengumuman, maka disampaikan sekarang. Terima kasih banyak yang sudah bertugas Kamis, Jumat, dan malam hari ini. Terima kasih juga atas kesediaan untuk mengikuti perayaan yang cukup panjang karena menggunakan ritus yang lengkap. Misalkan 2 jam 8, jam 9. Salah berhitung waktu saya. Jadi nanti ditunda setengah 10 tuh misa kedua. Pasti Lala, jangan cemas. Kita masih mau sambung misa kedua. Sama panjang. Mudah-mudahan tidak dipanggil Yang Maha Kuasa sebentar. Selamat Paskah dan mari besok hari Raya Paskah, perayaan Ekaristi seperti biasa. 4 jam 7, 9, 11 dan jam 6 sore. Adapun untuk anak sekami itu ada Paskah bersama anak-anak di Gereja Santo Carolus Borromeus Kima atas. Misa jam 7 di sana. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Puji syukur 672. Baik makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia. Soraklah haleluya.
berganti.